Judul pelajaran kita pada saat ini adalah tentang peperangan di sorga. Dan ini adalah suatu sambungan dari pelajaran kita pada waktu yang lalu tentang asal mula dosa. Pada pelajaran yang lalu, saya ulangi sedikit, di sana kita melihat bahwa pada mulanya ketika Allah menciptakan alam semesta ini, sorga, tidak ada bayang-bayang dosa dan kematian ketika dia menciptakan semuanya. Tetapi ada sebuah misteri yang terjadi, yaitu kerub, salah satu malaikat yang tertinggi yang diciptakan oleh Allah. Dia memiliki sebuah perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya ingin untuk disembah juga, sama seperti dengan Allah yang disembah. Karena dia melihat dirinya indah, maha indah, penuh hikmat, dan dia merasakan bahwa dia juga layak untuk mendapatkan penyembahan. Tetapi dia tidak bisa serta-merta langsung mendapatkan penyembahan itu. Akhirnya dia mulai berkata di dalam hatinya, dan apa yang dikatakan di dalam hatinya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi kerub ini yang bernama Lucifer, dia pada akhirnya memiliki keinginan yang lebih besar lagi dan terus bertumbuh, dan dia memanjakan akan keinginan itu untuk bisa disembah, bisa dipuji, bisa dihormati. Dan Alkitab mencatat kenapa dia merasakan itu, karena dia merasa layak. Engkau tidak bercela di dalam sejak hari penciptaannya sampai terdapat kecurangan kepadanya. Jadi dia merasa layak untuk bisa disembah. Akhirnya dia mulai berpikir bahwa saya juga harus disembah. Saya suka untuk mendapatkan penghormatan sama seperti dengan Allah. Dan akhirnya dia berpikir untuk mendirikan tahtanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia membuat, setelah dia berkata di dalam hatinya, saya ingin untuk mendirikan tahta. Jadi tidak serta-merta dia dapat melaksanakan keinginannya untuk bisa disembah atau memiliki tahta. Nah, saudara tahu, ketika seseorang ingin merebut tahta, maka apa yang dia akan lakukan? Tidak usah jauh-jauh ya, kita lihat saja di dalam musim pemilihan umum. Ketika ada satu kandidat yang akan bertarung dengan kandidat yang lain untuk memperebutkan tahta, untuk memperebutkan kekuasaan, maka apa yang akan dilakukan? Mereka akan melawan atau bertarung satu dengan yang lain. Dan bagaimana caranya mereka bertarung satu dengan yang lain? Paling tidak, saudara-saudara, ada dua isu yang akan dijual oleh masing-masing kandidat. Yang pertama, isu yang dia akan jual untuk menyerang akan pemerintahan atau untuk menyerang akan lawannya, apalagi itu adalah petahana, maka apa yang dia akan lakukan untuk mengalahkan lawannya? Yang pertama, dia akan menyerang sistem yang diciptakan oleh petahana. Jadi yang pertama dia akan serang sistemnya, aturan yang dibuat oleh petahana.
Oh, kamu bikin aturan begini, kamu bikin aturan begini, itu merugikan. Merugikan rakyat, merugikan pemerintahan, merugikan negara. Jadi akan diserang yang pertama adalah sistem, yang pertama. Yang kedua yang akan diserang adalah apa? Adalah kepribadian. Dan diedarkanlah foto-foto yang jelek, diedarkanlah informasi-informasi yang mendiskriminasi akan pasangan atau petahana yang sedang dia lawan, orang yang sedang dia lawan. Jadi dia memberikan informasi-informasi tentang kepribadian orang tersebut yang akan merugikan lawannya tersebut. Jadi ada dua yang harus diserang dari lawan. Yang pertama kebijakannya, yang kedua kepribadiannya. Yang tentunya ketika menyerang kebijakan, dia akan menawarkan kebijakannya. Dia akan menawarkan kebijakannya yang tentunya bertentangan dengan lawannya. Kalau sama, ya berarti mereka lebih baik pilih dia. Karena apalagi dia petahana kan. Nah, jadi dia harus membuat sebuah kebijakan yang bertentangan dengan lawannya. Yang kedua, dia akan ketika dia menyerang pribadi, dia akan mengangkat dirinya lebih baik dari yang lain. Oke, mari kita lihat, membuka Alkitab kita untuk membaca beberapa ayat. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7, ayat tema kita. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga. Saudara perhatikan ini, terjadi peperangan yang ada di sorga ini. Terjadi peperangan di sorga. Sebuah tempat yang sangat suci, sebuah tempat yang sangat harmonis, tiba-tiba terjadi peperangan di sana. Dan bagaimana peperangan ini berlangsung? Dikatakan, peperangan ini adalah Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Oke, yang pertama kita mencoba untuk melihat siapa Mikael ini. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael, perhatikan ini, tetapi penghulu malaikat yaitu Mikael. Jadi siapa Mikael ini? Mikael adalah penghulu dari malaikat. Apa artinya penghulu? Dia adalah pemimpin atau malaikat yang paling utama, atau pimpinannya para malaikat, penghulu malaikat. Jadi Mikael adalah penghulu malaikat. Nah, siapakah penghulu malaikat ini yang disebut Mikael? Mari kita baca di dalam buku 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, lihat ini, penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, perhatikan ini, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lihat ini, ketika penghulu malaikat berseru, apa yang terjadi? Orang mati apa? Bangkit. Oke, yang pertama, siapa Mikael ini? Mikael adalah penghulu malaikat. Informasi dari buku Yudas.
Siapa penghulu malaikat ini? Penghulu malaikat itu, kalau dia berseru, maka orang mati bangkit. Orang mati bangkit. Nah, kemudian siapakah yang berseru dan kemudian orang mati itu bangkit? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Kita baca ayatnya yang ke-40. Ya, mulai dari 40. Ini tentang Lazarus yang sudah mati, yang sudah beberapa hari, dan Yesus datang untuk membangkitkan dia. Kemudian, ini Yesus datang untuk membangkitkannya. Kemudian, sesudah berkata demikian, ayat 43, perhatikan ini. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lihat ini. Berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi? Orang yang telah mati itu datang keluar. Dia apa? Dia sudah hidup. Orang yang mati itu datang keluar. Perhatikan. Siapa Mikael itu? Mikael itu adalah penghulu malaikat, kata Yudas. Siapa penghulu malaikat itu? Penghulu malaikat kalau dia berseru, maka orang mati bangkit. Siapa yang berseru kemudian orang mati bangkit? Di dalam informasi Yohanes pasal 11, yang berseru kemudian orang mati bangkit itu adalah Yesus. Jadi tidak lain, penghulu malaikat itu adalah Yesus sendiri. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-7. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Jadi terjadi peperangan di sorga. Dan apa yang terjadi pada waktu peperangan ini? Mikael dan malaikat-malaikatnya, ini kita sudah lihat tadi, Yesus dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Siapa naga itu? Kalau yang tadi Mikael adalah Yesus, sekarang siapa naga itu? Naga itu adalah ayat 9. Apa yang dikatakan di dalam ayat 9? Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ini. Jadi naga itu adalah apa? Ular tua yang disebut iblis atau setan. Yang mana namanya sebelum dia berbuat dosa, dia adalah malaikat kerup. Dan kemudian dia juga adalah apa? Dia juga adalah yang bernama Lucifer, yang berarti pembawa terang. Jadi siapa yang bertikai di sorga? Yang bertikai di sorga adalah Yesus melawan iblis. Melawan iblis, naga, melawan Lucifer. Pertikaian itu terjadi di sorga. Nah, bagaimana bentuk pertikaian itu berlangsung? Dikatakan di sini, Mikael, dia bersama dengan malaikat-malaikatnya. Sedangkan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Kita sudah pelajari pada waktu yang lalu bahwa malaikat di dalam buku Wahyu dilambangkan dengan bintang. Di dalam Wahyu 12 ayat 4 dikatakan, dan ekornya menyeret sepertiga. Dan kita sudah baca lalu berapa jumlah penghuni sorga. Jumlah penghuni sorga adalah 1000 kali beribu-ribu dan selaksa
kali berlaksa-laksa. Jumlah yang tidak terhitung, sepertiga dari malaikat yang ada di sorga, mereka ikut dengan Lucifer. Mereka ikut dengan Lucifer. Jadi ketika informasi disampaikan di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7, bahwa terjadi peperangan di sorga, ini adalah peperangan antara Yesus dibantu dengan malaikat-malaikatnya, 2/3 dari jumlah yang tidak terhitung, berperang melawan naga itu, yaitu setan, dan setan dibantu juga oleh malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya dalam arti 1/3 dari jumlah yang tidak bisa dihitung. Jadi itulah peperangan yang terjadi di sorga. Sekarang mari kita masuk lebih mendalam lagi. Bagaimanakah peperangan itu berlangsung? Ketika saya membaca ayat ini ketika saya masih kecil, di dalam imajinasi saya membayangkan peperangan itu berlangsung dengan cara iblis membuat dia punya serangan. Ya, aku serang Yesus. Kemudian Yesus kemudian tangkis. Kemudian dia mulai serang lagi. Karena imajinasi saya dirusak oleh tontonan-tontonan yang saya tonton, sehingga ketika membaca Alkitab, maka imajinasi saya adalah seperti film-film superhero yang saya nonton tersebut ketika mereka berperang di sorga. Jadi ada beberapa tayangan kartun yang menyatakan terjadi peperangan di sorga, dan itu memang dia pancarkan kilat cor dan lain sebagainya. Tetapi apakah demikian peperangan yang berlangsung di sorga? Apakah seperti itu? Mari kita lihat. Kembali ke Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Jadi peperangan itu antara Mikael dan malaikat-malaikatnya, mereka berperang melawan naga, dan naga itu dibantu oleh malaikat. Mari kita lihat bahasa Yunani dari malaikat. Kita buka kamus ya. Wahyu 12 ayat yang ke-7. And there was war in heaven. Jadi ada perang di sorga, dan Mikael and his angels. Apa ini his angels? Kita lihat di sini his angels. Angels artinya ini. Oke, malaikat. Tapi dia juga berarti apa ini? Messenger. Messenger artinya pembawa kabar. Jadi berasal dari bahasa Yunani angelos, ini tulisannya angelos, yang berarti pembawa berita. Pembawa berita. Oke. Sekarang. Jadi terjadilah peperangan di sorga. Peperangan apa ini? Peperangan yang terjadi di sorga adalah peperangan antara Yesus dan para pembawa beritanya. Jadi demikianlah kita membaca Wahyu 12 ayat 7. Yesus dan para pembawa beritanya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh para pembawa beritanya, para pembawa kabarnya. Jadi sebenarnya peperangan yang terjadi di sorga itu bukanlah sebuah kontak fisik, dorong-dorongan antara Yesus dan Mikael. Kemudian tampar-tamparan antara Yesus dan Mikael. Tonjok-tonjokan antara malaikat-malaikatnya. Yang lain patahin sayap, kemudian dilempar. Bukan seperti itu. Karena peperangan yang terjadi di sorga adalah peperangan antara pembawa berita. Peperangan antara pembawa berita. Apa artinya? Yesus dan kelompoknya membawa satu berita, sementara setan
dengan kelompoknya membawa berita yang lain. Apakah saudara menyadari hal ini ketika terjadi pemilihan umum? Apa yang terjadi? Ada perang kan? Ada perang di antara dua kubu atau beberapa kubu. Terjadi perang. Dan apakah perang itu? Perang informasi. Kita tidak melihat bahwa yang berperang antara calon atau kandidat yang satu dan kandidat yang lain tonjok-tonjokan. Nggak pernah kan? Tidak. Tetapi mereka perang informasi. Adu argumentasi. Itulah perang di dalam perebutan akan kekuasaan. Adu informasi. Dan informasi apa yang akan diberikan oleh lawan, khususnya yang mau merebut akan kekuasaan. Dua tadi. Kebijakan atau aturan dari lawan atau petahana yang sementara memerintah, dan yang kedua adalah nama baik dari orang tersebut. Nah, kalau itu adalah serangan dari lawan, maka di sini kita dapat mengerti, itu sebabnya kenapa perang itu adalah perang antara pembawa kabar yang satu dengan pembawa kabar yang lain. Karena perangnya itu adalah perang informasi. Perang informasi. Yang satu mau melakukan informasi yang dia punya, yang satu kemudian akan mengcounter informasi tersebut. Jadi perang yang terjadi di sorga adalah perang informasi. Dan apakah informasi yang dibawa oleh kedua belah pihak? Kita sudah lihat tadi bahwa untuk menjatuhkan lawan maka harus diserang apa? Kebijakan, aturan yang dibuat oleh lawan. Harus diserang. Atau petahana. Yang dibuat oleh petahana harus diserang. Oh, pemerintahannya tidak baik. Aturan-aturan yang dia buat itu tidak baik, tidak benar itu aturan-aturan itu. Kemudian yang kedua, kepribadiannya tidak baik. Sehubungan dengan apa yang telah terjadi di sorga. Apa yang menjadi serangan daripada setan? Saudaraku, tidak lain. Yang menjadi serangan dari setan yang pertama adalah menyerang kebijakan dan aturan-aturan Allah. Itu yang pertama. Menyerang kebijakan dan aturan-aturan Allah. Itu sebabnya di dalam peperangan ini, kalau kita baca di Wahyu pasal 12 ini, peperangan itu berlanjut ke bumi, dan itu digambarkan lebih besar di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Ketika ada dua binatang yang mau untuk menganiaya umat-umat yang kudus untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kemudian di dalam peperangan besar antara Kristus dan setan, dikatakan di sini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kenapa perintah ini menjadi sangat penting, menjadi sebuah isu di dalam peperangan ini? Karena itulah yang sedang diperdebatkan secara khusus, yang menjadi isu yang paling utama di dalam peperangan antara Kristus dan setan. Jadi setan mau menyerang akan hukum Allah. Setan mau menyerang akan peraturan-peraturan Allah. Dia mau serang itu. Dan dia katakan bahwa hukum Allah itu tidak berlaku lagi. Atau tidak perlu untuk dituruti. Itu harus diubah. Nah, saudara,
kalau ada seseorang yang bisa menciptakan satu peraturan, maka apa yang akan terjadi kepada orang itu? Dia menciptakan satu peraturan dan peraturan itu diikuti oleh mayoritas. Maka apa yang akan terjadi dengan orang itu? Dulu Belanda menjajah Indonesia. Ketika mereka menjajah Indonesia, mereka membuat peraturan di negara ini. Mereka membuat peraturan. Ada undang-undang yang mereka miliki, yang mereka terapkan untuk bangsa Indonesia. Apa yang terjadi? Para founding father kita, bapak-bapak proklamator, apa yang mereka buat? Mereka menyusun suatu aturan yang lain. Dan apa aturannya? Yang disebut dengan Pancasila. Disusun satu aturan yang lain. Apalagi yang mereka buat? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang mereka buat? Ketika mereka telah menyusun Pancasila, apa yang terjadi? Soekarno yang menyusun itu merebut pemerintahan dari Belanda. Kenapa? Karena seluruh rakyat, katakanlah memang ada pengkhianat, tapi mayoritas rakyat mereka setuju dengan aturan yang dibuat oleh apa? Oleh Soekarno. Pada waktu mereka setuju dengan peraturan itu, mereka menerima peraturan itu, akhirnya sama-sama meneriakkan merdeka. Apa yang terjadi? Indonesia merdeka dan Soekarno menjadi presiden. Jadi kenapa setan mau berusaha untuk menghancurkan hukum Allah? Karena dia ingin menyamai yang maha tinggi untuk memperoleh tahta dan untuk memperoleh penyembahan. Itu sebabnya dia harus membuat hukum Allah itu menjadi tidak berarti, menjadi tidak berguna, sehingga dia akan menawarkan satu hukum yang lain. Dan apakah hukumnya itu? Kebebasan. Freedom. Dia menawarkan kebebasan, dan itulah yang selalu setan tawarkan sejak dari surga. Kita memiliki kebebasan, tidak perlu lagi untuk menurut akan perintah-perintah Allah. Kita memiliki kebebasan hak hati nurani untuk ikut apa yang hati kita katakan. Itulah aturan yang ditawarkan atau kebijakan yang baru yang ditawarkan oleh setan. Nah, kemudian kepribadian dari Allah. Apa yang diserang oleh Lucifer? Allah itu kejam. Allah itu keji. Allah itu bengis. Allah itu mau untuk membinasakan kalau kita tidak menurut. Ketika setan menyusun strategi peperangannya ini, saudara tahu apa yang terjadi? Banyak dari malaikat-malaikat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lucifer. Kenapa saya katakan banyak walaupun hanya sepertiga? Karena itu dari jumlah yang tidak terhitung. Banyak dari mereka yang percaya. Iya ya, peraturan Allah itu sebaiknya diganti. Dan kepribadian Allah itu bengis. Mungkin kita akan pelajari akan lebih dalam lagi tentang hal ini pada pertemuan berikutnya. Tapi inilah dua inti yang sedang dibuat oleh setan untuk menyerang akan pemerintahan Allah. Oke? Dan saat ini saya ingin untuk kita masuk ke dalam inti dari pelajaran kita. Bagaimana setan melakukan usahanya untuk menyerang akan kedaulatan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi,
bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kenapa dia disebut dengan 5 istilah ini? Kenapa setan disebut dengan 5 istilah ini? Naga, ular, iblis, setan, penyesat. Kenapa dia disebut dengan 5 istilah ini? Karena ini adalah strategi setan ketika dia berperang melawan pemerintahan Kristus yang ada di sorga. Ini adalah strategi daripada setan. Dan apa strategi itu? Yang pertama, strategi itu adalah strategi naga. Saudara tahu apa ini strategi naga? Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, dan kemudian dia menyeret sepertiga dari bintang-bintang dan melemparkannya ke bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak dan seterusnya. Dan ini ayat yang ke-7. Naga itu berperang melawan Kristus, berperang. Kemudian ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Dia pergi untuk memerangi. Jadi apa strategi daripada setan? Strategi yang pertama itu adalah strategi perang. Penganiayaan. Kalau kita baca, jadi bagaimana dia memerangi akan orang-orang kudus itu adalah penganiayaan. Atau memberikan sebuah tekanan. Jadi strategi yang pertama dari setan adalah dia menekan akan pengikut-pengikut Tuhan. Dia memberikan sedikit tekanan. Yang kedua, strategi dari setan itu adalah strategi ular. Ketika mengingat akan setan yang diumpamakan sebagai ular, kita mengingat akan peristiwa di buku Kejadian. Mari kita buka buku Kejadian, pasal 3 ayat yang ke-1. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ini tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian kenapa mereka bisa jatuh ke dalam dosa? Karena dikatakan di sini ular adalah yang paling cerdik. Apa arti cerdik? Mari kita lihat. Apa arti ular itu adalah yang paling cerdik? Di dalam bahasa Inggris dikatakan subtil. Apa ini subtil ini? Ini dia. Jadi subtil itu berasal dari bahasa Ibrani ini yang dibaca arum, yang berarti ini, cunning. Apa ini cunning ini? Cunning berarti licik. Jadi cunning ini artinya licik. Jadi licik dalam suasana atau suasana yang jelek, Crafty juga licik. Kemudian prudent, ini artinya pintar. Jadi pintar, bijak, pintar, tapi licik untuk menyebarkan kepalsuan. Jadi saudaraku, strategi yang pertama yang dilakukan oleh setan adalah ancaman, tekanan. Yang kedua adalah dengan pemutarbalikan. Putar balik, orang Manado bilang. Pemutarbalikan. Strategi yang ketiga
yang dilakukan oleh setan. Dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Strategi yang ketiga, naga, ular yang disebut dengan iblis. Apa arti dari iblis ini? Arti daripada iblis adalah false accuser. Apa ini false accuser? Pembawa atau penuduh, tukang tuduh, pendakwa palsu. Jadi dia suka mendakwa tapi dakwaan yang palsu. Itulah false accuser. Kemudian disebut dengan devil atau iblis, dan kemudian slander yang artinya tukang fitnah. Iblis artinya tukang fitnah. Jadi dia memfitnah. Strategi setan adalah fitnah. Menyebarkan informasi yang keliru. Kemudian itu devil ya. Setan. Apa artinya setan? Masih sama, pendakwa. Dia adalah seorang pendakwa. Jadi dengan kata lain, ketika setan mau berusaha untuk merebut akan pemerintahan Allah, apa yang dia lakukan? Dia membuat serangan dengan cara ancaman, tekanan. Yang kedua, dia membuat penipuan dengan cara yang licik. Dengan cara yang licik. Dia membuat penipuan dengan cara yang licik. Apa artinya cara yang licik? Seperti berkata benar, tetapi sebuah penipuan. Dan iblis atau setan yang artinya pendakwa, tukang tuduh, membuat informasi palsu, dan kemudian akhirnya dia menyesatkan orang-orang atau penghuni sorga pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua usaha ini adalah sebuah usaha daripada setan untuk menggulingkan pemerintahan Allah. Dan ketika dia melakukan usaha ini, dia dibantu oleh para juru kabarnya. Dia dibantu oleh para juru kabarnya. Sekarang dikatakan, peperangan yang dialami oleh setan atau yang dibuat oleh setan di sorga, apa yang terjadi dengan peperangan itu? Dia dilemparkan, dia kalah, tetapi dia membawa peperangan itu kemana? Ini, ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Apa artinya saudara-saudara? Setan turun ke dunia ini. Ketika dia kalah, dia turun ke dunia ini dan melanjutkan peperangan itu di mana? Di dunia ini. Dia melanjutkan peperangan itu di dunia ini. Dan ketika dia melanjutkan peperangan itu di dunia ini, ingat bahwa perang ini adalah perang antara para juru kabar. Dan kemudian kita merasa takut ya. Ketika kita lihat, waduh, setan sudah turun nih ke bumi nih. Aduh, saya bisa kalah nih kalau sudah ada dia nih. Bisa kalah saya. Tapi tunggu dulu. Evaluasi dulu. Apakah pernah di dalam hidup Anda, apakah pernah di dalam hidup Anda
Anda memfitnah orang lain, atau dengan kecerdasan yang saudara miliki, saudara menyusun sebuah strategi untuk menjatuhkan orang lain, atau mendakwa, menuduh orang lain. Jangan dulu berpikir, waduh, saya takut nih dengan iblis. Jangan dulu berpikir demikian. Karena bisa saja kita ada di barisannya. Bisa saja kita ada di barisannya. Karena kita memiliki karakter yang suka untuk memfitnah, menjelekkan orang lain. Menjelekkan orang yang kita tidak serangi. Saudara, setan tidak butuh Anda maju di depan gereja dan kemudian berkata, saudara, saya adalah pengikut daripada setan. Mulai saat ini saya akan meninggalkan gereja. Enggak, setan enggak perlu itu. Yang dia perlukan adalah cukup engkau memiliki karakter saya. Karena ketika kamu memiliki karakter daripada saya, maka maka secara otomatis engkau berada di dalam barisanku. Karena siapa yang berada di dalam barisanku, mereka adalah orang yang suka menganiaya, dan mereka adalah orang yang licik, mereka adalah orang yang menyampaikan informasi palsu, mereka adalah orang yang pendusta. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam buku Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Dia katakan, iblis yang menjadi bapamu. Tetapi apa yang dirasakan oleh orang Yahudi pada waktu itu adalah mereka merasa bahwa mereka adalah anak Allah, keturunan daripada Abraham, yang tidak pernah menjadi budak siapapun. Tidak pernah menjadi pengikut siapapun, apalagi menjadi pengikut setan. Tetapi Yesus menyatakan, jangan berpikir bahwa kamu aman. Kalau kamu memiliki karakter dusta, fitnah, licik, menganiaya, maka kamu itu adalah pengikut daripada setan. Dan setan tidak membutuhkan engkau membuat pernyataan terbuka atau bergabung dengan gereja setan. Enggak. Dia cuma perlukan Anda memiliki karakter atau strategi yang dia buat ketika dia berperang melawan Allah, maka secara otomatis engkau sudah berada di barisannya. Dan peperangan yang terjadi di sorga, yang berlanjut ke bumi, itu melibatkan isu dan pola yang sama. Pola yang sama, saudara-saudara. Sekali lagi, setan tidak butuh kita membuat pengakuan. Tetapi dengan memiliki karakter strategi yang dimainkan oleh setan di sorga, maka kita sedang menempatkan diri kita bersama dengan barisan malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Oh, tapi saya tidak menganiaya, Betul engkau tidak menganiaya. Karena ada hukum, kan? Karena ada hukum negara. Coba tidak ada hukum dan orang katain yang jelek tentang kau. Apa yang kau akan buat? Yang kita akan buat. Pasti kita akan buat orang itu menderita. Ya enggak? Ketika orang merugikan kita, kita akan membuat hidupnya menderita. Kita akan menganiaya. Cuma karena kita dikungkung oleh hukum, ya oke lah, saya tidak akan buat itu. Tapi seandainya kita dibebaskan untuk meluapkan emosi kita, maka kita akan membalas. Yesus ketika di kayu salib, ketika tergantung di atas kayu salib, dia dapat turun dan membalas akan orang-orang itu. Dan dia punya hak prerogatif.
Dia punya hak yang bisa untuk melakukannya, dan tidak ada yang dapat menyalahkannya. Karena dia Allah. Tapi apa yang dia buat? Karena cinta yang begitu besar kepada manusia, dia berdoa kepada Bapaknya, "Bapa, jangan balas." Saudara tahu di dalam lagu 10,000 Angels Cries, di situ digambarkan ketika Yesus di kayu salib, malaikat-malaikat itu menangis. Saudara tahu kenapa mereka menangis? Karena mereka sudah siap untuk turun ke sorga melihat kekejian yang dilakukan oleh ciptaan yang hina itu. Mereka menghina akan juru selamat, akan raja mereka. Mereka sudah siap sebenarnya untuk turun ke sorga, turun dari sorga dan mengambil Yesus dari salib, atau bahkan dengan cahaya kemuliaan mereka akan membinasakan manusia yang ada pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan? Bahkan Bapa sendiri melarang mereka. Jangan. Dan ketika Bapa katakan tidak, biarkan anakku tergantung di kayu salib, maka malaikat semua menangis. Mereka menyaksikan akan kasih yang begitu besar dari Allah kepada manusia. Dan ketika mereka menyaksikan akan kasih yang begitu besar dari Allah kepada manusia itu, mereka merasakan kasih itu mengalir juga di dalam diri mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di pihak mana kita sedang berada? Apakah di pihak daripada naga atau di pihak daripada Mikael? Itu ditentukan oleh sifat karakter kita. Bahkan ketika kita disakiti, kita dirugikan oleh orang lain. Jika kita ingin untuk membalas orang itu, untuk menyakiti orang itu, untuk membuat sebuah strategi yang akan menyakitkan orang tersebut, maka dengan sendirinya, tidak pandang apakah kita setia di dalam beribadah atau tidak, kita sedang menempatkan diri kita di dalam barisan tentara naga itu. Tetapi jika kita memiliki kasih yang dimunculkan, yang terlihat dengan jelas, seperti yang ada di kayu salib, yang dinyatakan oleh panglima malaikat itu, penghulu malaikat itu, Yesus Kristus, Mikael itu. Jika kita memiliki hati dan perasaan yang terdapat di dalamnya, ketika disakiti, maka kita sedang menempatkan diri kita dengan barisan 2/3 dari malaikat-malaikat yang ada di sorga, yang menjadi pengikut daripada Tuhan. Saudaraku, saya berdoa supaya saya dapat berada di dalam barisan tentaranya Tuhan, pengikutnya Tuhan. Saya juga berdoa bagi saudara sekalian yang mengikuti akan program ini, tayangan ini, untuk supaya kita juga dapat bersama-sama berada di dalam barisan tentaranya Allah, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, sehingga ketika Dia datang menampakkan dirinya di awan-awan, kita akan bergabung dengan 2/3 dari malaikat Tuhan untuk hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.